Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita Amin. awali kajian kita pada siang hari ini dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillah. arrahmanirrahim, maliki Rahmanirrahim. yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Iyyaka iyyaka na'budu wa nasta'in. iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih di pelajaran ke-12 dengan judul Nad'u ba'das shalah. Slide yang pertama ini sudah kita kaji. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata yang perlu diperhatikan dalam tampilan ini adalah kata sayyidina. Kata sayyid. Yang waktu itu kita pahami dalam arti apa? Kata sayyid. Putra. Sayyid apa sayyid? Putra ya. Yang kita. Apa? Sayyidina. Sayyidina tuan. Tuan, ya. Tuan, apalagi? Junjungan, apalagi? Junjungan. Pimpinan, gitu. Pimpinan. Iya, pimpinan. Kemudian kata alihi ini yang kadang-kadang bagi yang tidak awam sering menyamakan antara kata alihi dengan kata ilah. Ya, kalau alihi ini seperti ada Ali Imran, itu keluarga. Kalau ilah Tuhan. Kemudian wasahbihi ajma'in. Ini sudah pernah kita kaji secara khusus di pelajaran yang 5. Di pelajaran 5 kita sudah kaji ya wasahbihi dan ajma'in, sudah kita kaji sebelumnya. Ya. Kemudian slide-nya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ini juga sudah. Yang waktu itu kata-kata yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah yang pertama nas'aluka, ya, sa'ala yas'alu, soal, masuk bahasa Indonesia jadi soal. Kemudian berikutnya adalah kata ziyadah, ya, ada kata ziyadah, penambahan. Kemudian berikutnya kalau taubatan tinggal diingat. Kemudian yang terakhir di dalam doa ini adalah maghfiratan, yang bermakna ampunan, ya, kata maghfiratan. Selebihnya sudah jadi bahasa Indonesia. Ada afiyah, afiat, barokah, berkah, rahmah jadi rahmat. Ini adalah yang kita kaji terakhir pada pekan lalu. Allahumma gfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Yang sudah kita kaji itu kata dzunub. Kata dzunub, kemudian kata walidain. Kemudian kata warhamhuma. Ini terutama pada bagian humanya yang kita diskusi panjang. Pekan lalu huma itu adalah antara huwa dengan hum, ya, antara huwa dengan hum. Kemudian ada kata robbayana, robbaya tarbiyah. Kemudian kata berikutnya ini yanfa, ya, kata yanfa. Ya, kata yanfa yang kita kaji, termasuk juga kata yakhsha. Yang salah satu bentuknya sudah menjadi bahasa Indonesia. Kata yakhsha masuk bahasa Indonesia lahir khusyuk. Itu adalah bentuk masdarnya.
Kata yanfa masuk bahasa Indonesia manfaah itu juga masdarnya. Manfaat. Yaitu kemudian kata berikutnya, perhatikan juga kata yustajab. Masuk bahasa Indonesia jadinya mustajab. Itulah yang sudah kita kaji. Nah, sekarang kita sampai pada bagian akhir dari doa. Mari ibu-ibu kita baca bersama-sama doa kita berikutnya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, itu dia dua yang tersisa dari teks pokok pada pelajaran 12 ini. Silakan ibu-ibu ya, yang kalau ada Bu Mimi, Bu Min, Bu Sri, Bu Rian, Bu Firyanti, Bu Eti, Bu Haida, Bu Eli, Bu Fauzia, Bu Itoh, Mbak Dian. Silakan. Kemudian wah beda nih, ada Bu En ya, ada Bu En segala. Silakan kalau ada kata yang ingin didalami atau ada yang lupa atau ada yang ditanyakan dari ungkapan-ungkapan yang ada di dalam bacaan kita. Silakan ibu-ibu. Tuzir, Pak. Tuzir. Iya, baik. Apalagi? Saya hablana dengan atina. Hablana dengan? Atina. Iya, dengan atina. Bedanya apa gitu? Baik. Ladunka. Ada lagi? Ladunka, Pak. Ladunka. Iya, ladunka. Semua itu apa? Semuanya apa sebagian, Bu Min? Ladunka aja. Iya. Ladunka. Kaknya termasuk kaknya? Tanya. Iya, kaknya tuh. Kak yang di ujung termasuk yang belum dipahami kaknya. Ladunka itu. Rohmata iya. Itu aja ladunkanya. Iya, baik. Ada lagi yang lain? Hadaitana. Hadaitana, baik. Baik. Apalagi ibu-ibu? Al-Wahhab. Al-Wahhab, ya baik. Wakina, Pak. Wakina juga? Iya, Pak. Baik. Atina, Pak. Sudah tadi, sudah ditandain Atina? Atina, Pak. Oh, ya. Kata Bu Hartati sepertinya belum aktif. Aku belum masuk. Coba ada yang bisa hubungin Bu Tati. Apa lagi, Bu? Wakina sudah ditandain. Oh, udah. Oh ya, udah. Inna ke antal.
Oke, baik itu ya. Itu kata-kata yang akan kita kaji pada pelajaran ini. Yang ada kendala di wakina, yang ada di wakina. Itu dugaan sementara ya. Pada waktu membaca ungkapan wakina, itu dianggap satu kata apa lebih dari satu kata? Wakina. Yang ada dalam pikiran aja gitu. Yang ada dalam pikiran. Itu diduga itu satu kata ataukah itu merupakan beberapa kata? Kata. Dua ya. Bu Fauzia? Dua ya Pak. Dua ya, bagus ya. Yang pertama apa, Bu? Kina, waki. Alif yang keduanya. Nah, Yang pertama apa, Ibu? Ini ya mau kalau kata dokter itu kira-kira yang saya lakukan ini tuh diagnosa ya, mendiagnosa di mana persoalan yang perlu mendapatkan perhatian gitu. Satu kata kina. Soalnya kan kita bukan paranormal kita, jadi kita tuh dokter kerjanya respon itu sangat bergantung kepada informasi dari pasien. Kira-kira begitu ilmunya. Waktu tadi membaca kata itu, dugaan Ibu itu berapa? Itu satu kata atau lebih dari satu? 3 kata, Pak. Dianggap ringan aja, Bu ya, Bu Fauzia, supaya tidak berat gitu. Biar cepat ininya, nanti dikasih resepnya. Enggak, yang penting Ibu ngomong aja gitu. Yang penting Ibu ngomong aja. Jangan soal benar salah itu masalah lain. Yang penting Ibu ngomong aja gitu kalau saya tanya. Dugaannya itu 2 kata, baik. Kata pertama apa, Ibu? Wakina. Yang pertama apa? Wa. Yang kedua? Kina. Iya, baik. Ibu-ibu yang lain dugaannya wakina berapa kata? Ada 3. Yang pertama apa? Wa. Wa. Yang kedua? Ki. Ki. Yang ketiga? Nah. Oke, baik. Terima kasih. Bu Fauzia, Ya, Pak. ini diduga ada 3 kata ya. Diduga ada 3 kata. Yang pertama adalah wa. Yang kedua adalah ki. Ya, dan bahasa Arab itu enggak persoalan ya. Satu huruf itu bisa satu kata dalam bahasa Arab. Karena itu pengertian kata antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu beda gitu. Kalau dalam bahasa Arab, satu huruf bisa satu kata. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, satu kata itu yang ketemu sih minimal 3 ya. Atau ada yang dua huruf dalam bahasa Indonesia kata. Ada enggak? Satu kata terdiri dari 2 huruf, ada enggak bahasa Indonesia? Enggak. Enggak ada ya? Enggak ada. Enggak ada gitu. Enggak ada. Karena itu bahasa Arab, karena itu ibu-ibu berhati-hati kalau ikut bahasa Ustadz yang mengatakan kata huruf gitu. Ada namanya kata isim,
kata fiil, kata huruf itu bikin agak itu di benak kita Bingung. tuh, di otak orang Indonesia itu. Walaupun nggak terasa itu bikin konslet. Karena kita tahu dalam bahasa Indonesia kata itu ya lebih dari apa? Lebih dari 2 satu, huruf. bahkan 3 ya, lebih 2 huruf. Ya. Ya, sementara huruf itu ya belum jadi kata gitu. Maka kita pakainya kata harf. Nah, baik ya, itu jadi dari 3 kata ini ya ada wa, ada ki, ya, ada wa, ada ki, dan ada na. Mana yang belum dipahami, Bu Fauzia? Ki ya Pak. Ya, baik. Coba buka Tanmiyatul Mufradat pelajaran yang ke-10, Ibu. Pelajaran Buku 2 ya 10. Pak. Pelajaran 10. Lindungilah. Buku 1 ya Pak. Bisa buku 1, bisa buku 2. Tergantung jumlah pelajaran di buku tersebut. Buku 1, halaman 3, buku 2. Halaman 4. Halaman 3, buku 2. Buku 2 halaman berapa? Halaman 3, buku 2. Ya. Halaman 3, buku 2. Halaman 3 deh. Tanmiyatul Mufradat ya. Sudah? Pelajaran 10 sudah? Di Tanmiyatul Mufradat itu ya Pak ya. Iya. Halaman ketiga. Tapi udah ya, sampai di pelajaran 10 sudah ya? Yang mandi itu ya Mas. Lindungilah. Melindungi, menghindari. Sudah, Bu Fauzia? Pelajaran 10? Pelajaran ke-10. Ya, Tanmiyatul Mufradat yang kedua. Ada 2, halaman 3. Kenapa nih buku mana? Saya cari di buku 1 aja. Kalau di buku 1 halaman berapa Pak? Di Ibu buku ini 2 aja. saya ketemunya halaman Buku 1 halaman 65. 5 ya. Enggak, di buku 2 saya di buku ke-10-nya Halaman 3. Di buku 2, halaman 3. Saya cari di 65 ini ada. Karena itu caranya Bu Fauzia, lihat pelajaran 10. Jangan langsung ke ininya, jangan langsung ke halamannya. Saya pelajaran 10 halaman 3 ini yang bab wudu nomor 11 ya Pak ya. Itu Pelajaran di halaman 3. ya, wudhu itu pelajaran 11. 65, halaman 65. Enggak, ini yang di buku 2 nih. Karena itu Ibu mohon jangan langsung ke itu, ke mau buku berapa. Lihat ke pelajaran 10 aja. Karena kita berasal dari beberapa generasi. Pokoknya Saya di sini Pak mulainya dari daftar isinya dari pelajaran 11 Pak. karena itu Al-Wudu. berarti jangan di situ. Berarti jangan di situ. Sebelumnya di berarti. buku 1 ya. Di buku 1 ya Pak ya. Berarti Buku 1, Bu. Halaman 65 ya. Iya. Halaman 65 itu Tanmiyatul Mufradat yang Zalikal Kitab. Hudan lil muttaqin. Aduh, itu mana nih? Hazza itu ya, Hazza. Zalika kitabul la raiba fi. Iya, Zalikal Kitab di sini Tanmiyatul Mufradatnya Zalikal Kitab. Itu ke-1, itu kedua. Yang ini kedua. Buku 1 saya langsung halaman Ibu, mohon maaf pelajaran Ibu. 11. Mohon maaf Iya, Ibu. Ibu cari pelajaran 10 dulu. Jangan langsung ke halaman. Pelajaran 10 di buku 2 enggak ada Pak, saya langsung Iya, Al-Wudu. karena itu jangan cari di buku 2. Buku kita Di buku- itu ya, buku kita Nah, buku itu berurutan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Jadi masuk buku 2 tidak dimulai dari pelajaran 1 gitu. Nanti juga masuk buku 3 tidak mulai dari pelajaran 1, begitu seterusnya. Gitu. Pelajaran 10 juga. Pelajaran 10. Insya Allah. Nanti ibu-ibu yang lain juga mohon begitu caranya ya, kalau kita sebut pelajaran ke-10 jangan langsung nanya ke halaman. Itu karena itu beberapa Dari pelajaran kali 10. iya, karena itu beberapa kali kita
tidak cepat menemukan yang kita maksud karena ibu-ibu langsung nanya ke halaman, Iya. padahal halamannya berbeda-beda gitu. Berbeda. Mana sih halaman 10? Jangan halaman, Bu. Alamatul mutakin ya Pak ya? Nah, bagus. Ya, Ya. Ya, dalikal mutakin. Astagfirullahaladzim. Nah, Ya, Pak. sekarang lihat tanmiyatul mufrodat nomor 2. Assalamualaikum. Samiatul mufrodat. Assalamualaikum Pak Erna semuanya. Samiatul mufrodat nomor 2. Iya. Madi wafa yaki itu Pak. Nah, itu dia. Wapo yaki. Oke, coba lihat amarnya. Iya Pak. Ki. Lihat amarnya. Yaki. Iya, Yaki. bagus. Ki. Apa maknanya? Melindungi atau Iya. menghindari. Oke, bagus. Sekarang coba lihat contoh-contoh pengembangan katanya. Attaqullah. Itaki itaku. Yang contoh dalam kalimat. Ittaqullah attaqunar. Wa qina azabannar. Nah, itu dia. Itu dia ya. Baik. Itu dia untuk kata yang kata kita yang Akina. ya kata yang pertama ya yang kita bahas. Nah, untuk kata waqina ada benar. Benar. Lindungi Baik. atau hindarkan. Kita pindah ke kata berikutnya. Insyaallah. Katanya adalah atina. Katanya adalah atina. Katanya adalah atina. Katanya adalah atina. Kita ini akan ketemu kata ini. Kata berikutnya adalah nanti atina kita bahas. Saya sedang berpikir untuk mencari cara yang membuat kita untuk mengingat dan lebih cepat memahami, mengingat lebih lama. Kata ladunka dulu ya, kata ladunka. Bu Min, apakah kaknya termasuk yang tidak dipahami, Bu? Enggak Pak, ladun Kak. Ladun ya, kalau kaknya paham ya. Hanya kan kita ya Pak. Apa, Bu? Kalian. Ya, yang kalian apa yang kalian? Yang 63. Bukan kau. Coba itu Bu Min sebentar ke pelajaran 2, Bu Min. Ladunka. Pelajaran 2. Iya, baik. Sudah pelajaran 2? Satu berarti. Ya, ikro. Ya Pak. Iya. Yang tanmiyatul mufradat pertama coba dibaca, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tanmiyatul mufradat. Mohon maaf, tanmiyatul mufradat, Bu Min. Yang pertama Iya. ini Bismillahirrahmanirrahim. Tanmiyatul mufradat, Bu Min. Mohon maaf, tanmiyatul mufradatnya, Bu. Yang kedua Pak. Pelajaran 2, tanmiyatul mufradat pertama. Pertama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanmiyatul mufradat. Iya. Apa tanmiyatul mufradat pertamanya? Bismillah. Terus? Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Eh, em, Yang pertama. saya merasa ini ada kesalahpahaman. Yang saya maksud adalah tanmiyatul mufrodat. Tanmiyat rodat. Iya, betul. Yang pertama. Ismi. Iya, terus. Ismi. Iya. Kesabut apa, Pak? Apa, Bu? Ismuka. Iya, iya. Apa di situ maknanya? Ismuka, Iya. namamu. Iya. Jadi Kak itu bukan kami ya, Bu? Iya, Pak. Tuh. Dan Kamu. iya, Kamu. iya. Baik. Tuh. Dan ibu-ibu mohon diperhatikan kalau ada yang masih belum paham instruksi saya ketika saya mengatakan tanmiyatul mufradat, boleh kasih tahu, nanti saya jelaskan kembali komponen buku kita yang disebut dengan tanmiyatul mufradat itu yang mana, kemudian yang teks pokok itu yang mana, dan sebagainya, sehingga kita lebih lancar komunikasinya. Itu. Bu Min pernah dengar ilmu laduni nggak, Bu Min? Apa, Pak? Ilmu laduni. Ilmu laduni. Lupa, Pak. Belum. Oh iya, iya. Ibu-ibu yang lain ada yang pernah dengar ilmu laduni? Ilmu dunia. Pernah ya? Tuh, ya. Jadi kalau saya nanya pernah dengar itu jawabannya iya atau tidak gitu. Saya mohon maaf ya, nggak langsung ke itu tuh ya. Memang karena ini mempertimbangkan bahwa kemampuan kita itu sebagai sebuah kelompok itu berbeda-beda. Jadi saya terbiasa untuk bertahap. Ada yang pernah dengar istilah ilmu laduni? Iya, pernah. Apa yang dipahami ilmu laduni itu? Ilmu dunia. Apa? Atau pernah dengar tapi tidak paham bagaimana maksudnya gitu? Iya, betul. Dengar tapi nggak paham. Iya, baik gitu. Kalau ibu-ibu nanti dengar ya ada ceramah atau pengajian dalam bahasa-bahasa terutama dalam konteks keagamaan, kalau ada orang mengatakan ilmu laduni itu mirip seperti kalau istilah umumnya itu otodidak. Dengan sendirinya. Kalau otodidak bawaan ya. Lebih paham ya otodidak. Ya. Berarti Maksudnya apa itu? bawaan ya udah. Apa itu maksudnya ilmu otodidak? Kepintaran yang karena bawaan. Oto itu artinya belajar sendiri. Iya, belajar sendiri. Iya ya, bukan dalam arti ilmu bawaan ya, bukan ilmu bawaan. Jadinya nggak pakai guru gitu. Jadi nggak kan kalau kita umumnya kan kita bisa karena ada guru dari ini dari ininya. Tapi kalau ilmu laduni itu kan orang-orang yang sekolah enggak gitu. Oh, sekolah enggak tapi bisa menemukan sesuatu. Orang umum menyebutnya otodidak gitu kan. Didaktik itu belajar, auto sendiri ya. Seperti autoimun gitu. Otodidak. Ini kalau dalam bahasa agama itu ada ilmu laduni. Nah, kalau begitu katanya kalau dia nggak punya guru, dari mana dia bisa dapatkan ilmu semacam itu? Kata orang, itu pemberian langsung dari sisi Allah. Dari mana? Pemberian langsung dari Iya, gitu. Jadinya diberi langsung oleh Allah. Itu istilahnya ilmu laduni. Dari sisiku gitu ya, dari sisi Allah maksudnya. Nah, kalau di sini ada ladunka tinggal digabungkan dari sisimu. Sisimu. Dari sisimu, Pak, artinya. Iya, jadinya begitu. Jadi aja begitu. Ada karena ada kaknya. Karena ada kaknya. Oke, itu kata kedua yang kita bahas. Kita bahas. Berikutnya kata hadaitana. Yang tadi ada problem dengan hadaitana, coba kita minta keterlibatannya untuk membangun bersama pemahaman. Ya, Pak. Iya. Bu Sri ya.
Iya, Ibu, iya. dugaan Ibu itu satu potong satu kata atau satu potong lebih dari satu kata? Lebih dari hada sendiri, tanah sendiri. Adai sendiri, tanah sendiri. Gitu. Jadi Ibu menduga itu dua kata berarti. Iya. Baik. Ibu-ibu yang lain, itu hadai tanah itu satu potong satu kata atau satu potong terdiri dari beberapa kata? Berapa kata? Ya, beberapa kata ya. Sepakat bahwa ini Beberapa kata. adalah beberapa kata. Kita perlu sering mengatakan ini, ibu-ibu, karena otak Indonesia kalau tidak sering diungkapkan begini nggak nempel. Karena kita, orang Indonesia, kalau membaca kalimat bahasa Indonesia atau bahasa lainnya, satu potong itu biasanya satu kata. Satu potong, satu kata. Satu potong, satu kata. Tapi bahasa Arab berbeda karakternya dengan bahasa Indonesia. Ada yang menduga dua seperti Bu Sri atau lebih dari dua? Tiga, ya. Ada yang mengatakan tiga, ada yang mengatakan empat. Baik. Kalau yang mengatakan empat, katanya apa saja? Yang menduga hadai tanah empat kata, katanya apa saja kalau dipecah-pecah? Sendiri. Saya cuma dua nih. Oh, Ya, Bu Tati sendiri. dua ya. Nah, Yang empat, jadi yang empat? saya menduga dua Pak Hadai. Ya, ya, dengar Bu Tati, dengar Bu Tati. Yang sekarang kita itu dulu yang menduga empat dulu Bu Tati. Keterampilan untuk menduga ini perlu dilatih, ya. Keterampilan untuk menduga ini perlu dilatih. Kepentingan praktisnya adalah pertama nanti kalau ibu belajar dari orang lain, kemudian dia menjelaskan kok kita duga itu satu potong tapi kok melahirkan beberapa kata, maka itu bisa jadi jawaban. Itu walaupun sepotong sebenarnya itu terdiri dari beberapa kata. Itu manfaat praktisnya. Karena itu perlu dilatih. Yang kedua, nanti lebih tinggi lagi kalau ibu sedang membaca sendiri ayat Al-Quran, lalu membaca sebuah kata, tertarik untuk memahami maknanya, maka ketika berasa tidak tahu, jangan pasrah langsung, jangan langsung pasrah, jangan menyerah dulu, tetapi coba duga ini jangan-jangan nih ada yang sudah saya mengerti, ada yang belum saya mengerti, lalu dipilah-pilah gitu menjadi beberapa kata. Baik, karena yang tadi menduga empat tak bersuara, mungkin ada persoalan sinyal dan sebagainya. Yang menduga ini tiga kata, silahkan. Itu hadai Pak ya, hadai. Nah, Dan Pak. Yang menduga tiga, tadi Bu Sri kan menduga dua ya, Bu Sri Lestari. Iya, tapi Nanti tapi yang salah, dua nanti. Pak. Yang dua nanti. Yang Enggak, dua saya nanti. tiga. Oh, Ibu sekarang menjadi tiga. Oke, yang tiga. bagus. Silahkan, yang menduga tiga, silahkan. Hadai sendiri, tak Nah. sendiri, nak sendiri, Pak. Baik ya. Ibu-ibu yang lain, kalau misalnya sama jumlahnya tiga, tetapi potongannya berbeda, tidak apa-apa, nanti kita diskusikan. Kebetulan karena Bu Sri sudah mengusulkan duluan, kita ambil apa yang tadi Bu Sri sudah sampaikan ya. Hadai sendiri gitu ya. Tak sendiri, nak Ya, sendiri. baik ya. Hadai sendiri. Ibu lihat ya, hadai itu huruf terakhirnya apa Bu Sri? Ya. Iya, ya. Barisnya apa? Ya. Barisnya. Ya, kosong, Pak. Kosong. Istilahnya apa kalau barisnya kosong? Apa ya? Istilah awamnya apa kalau barisnya kosong? Pasal, Pak. Ada pasal, Pak. Atau kita minta teman-teman, kalau barisnya seperti itu namanya apa? Sukun. Sukun. Baik. Itu namanya sukun ya, Bu Sri. Oh iya. Ini bukan nggak tahu, tapi Ibu lupa. Itu hadai sendiri, ya. Kemudian ada tak sendiri, kemudian ada na sendiri. Oke, baik. Baik, yang berikutnya, yang menduga tiga kata dulu ya, Bu Eti.
yang menduga Ya. 3 kata. Kata pertamanya apa? Hadai. Kalau sama berarti kita nggak munculkan kalau sama. Sama. Oke, baik ya. Sekarang kita pindah yang menduga 2 kata. Iya. Hadai. Hadaita amanah. Iya, baik ya. Hadaita dengan na. Sebentar Ya, kita sama tulis nih. ya. Mm-mm. Saya sama. Sama dengan yang mana, Bu Tati? Hadaita sama na. Iya, baik ya. Hadaita dengan na. Nah, Baik. Hadaita dengan na. Nah, karena ini akan mempengaruhi ya, ini akan mempengaruhi pemahaman. Ini akan mempengaruhi pemahaman dan ini adalah gambaran dari kemampuan kita memprediksi ya. Kemampuan kita memprediksi kata-kata dalam bahasa Arab. Oke, baik ya. Kita lihat ya. Kata hadai ya. Kata hadai. 3 huruf pokoknya apa itu? Ada ya. Ya. ada ya. Saya. Iya. Oke, baik. Berikutnya ya. Coba kita buka buku kita, pelajaran 10. Tadi. Di depan, Pak. Mohon maaf ya, bukan pelajaran 10. Saya lupa. Pelajaran 5 maksudnya. Pelajaran 5. 5 Iya. apa 10, Pak? 5, Bu Min, 5. 6 juga ada. 6, 7 nih. Al-Fatihah. Beri petunjuk. Sudah ya, pelajaran 5, Tanwiyatul Mufradat nomor 4. Tanwiyatul Mufradat nomor 4. Beri petunjuk. Ada, ya, di, udah. Sudah? Sudah, Pak. Oke, baik ya. Nah, baik, kita lihat sekarang ya. Jadi di dalam kata itu ada makna apa? Memberi petunjuk. Iya, baik. Ada makna memberi petunjuk. Nah, sekarang mari kita lihat. Kita mulai dari yang menduga 2 atau yang menduga 3? Mulai dari yang menduga 2 apa yang menduga 3 untuk pendalamannya? Aja, Pak. Mulai dari 3 ya, baik ya. Mulai dari 3 ya. Yang menduga ini ada hadai, ada ta dan ada na. Hadai ini bentuk berapa hadai ini? 1. Satu. Dari mana diduga dia bentuk 1? AA. AA. Ada. Maksudnya AA itu yang mana dan yang mana? Ada ya. Maksudnya AA itu yang huruf H dengan dalnya begitu? Ya. Ya. Coba lihat ilmu kita, lihat catatan kita. Ciri bentuk pertama, coba lihat catatan kita. AA bentuk 1 dan urutan pertama dan ketiga. Terakhir. Coba dibaca catatannya, Bu Mimi. Mana catatannya? Baik di huruf awal dan di akhir kata. Ingat doang. Jadi bentuk. Baris AA. Mana aja? Huruf awal dan akhir kata. Ada yang sudah punya ketemu catatannya? Ciri bentuk pertama. Baris AA di huruf awal dan di akhir kata. Baik ya.
A di pertama dan di akhir Di kata. akhir kata. Apakah di kata hadai ini sesuai dengan ilmu kita yang tadi? Ya. Tidak. Tidak. Oke. Berarti dia bukan bentuk satu ya, berarti. Nah, oke. Berarti bukan, kalau dia bukan bentuk satu, ya, kalau dia bukan bentuk satu, coba dicari kemungkinannya bentuk berapa. Nah, sekarang mari kita lihat ya, yang menduga dua kata, yaitu mendua kata. Hadaita, ini diduga bentuk berapa? Satu. Dari mana diduga ini bentuk satu? AA. Bentuk 2. Baik, dari mana diduga ini bentuk dua? Huruf dasarnya, Kak. Taknya tak. Enggak ada. Tak di akhir. Baik, Tak di akhir. Tak di akhir satu ya. Satu. Tak di akhir. Bentuk satu. jadi bagaimana ini? Hadaita bentuk satu atau bentuk dua? Bentuk satu. Ya, dilihat Karena dari ada mana? tak di akhir. Ada taknya. Karena ada Baik. tak. Baik, jadi kita bisa cocok ilmunya dengan yang menduga bahwa hadaitana ini dua kata. Kata pertama adalah hadaita, kata kedua adalah na. Ya, kata pertama adalah hadaita. Bentuk berapa dia hadaita? Bentuk satu. Diduga dari mana? Bentuk satu. Di sini ada AA kata Bu tadi. Kemudian ada tak juga. Ada tak juga. Kalau ada tak di bentuk satu, di ujung bentuk satu, berarti itu mengindikasikan domirnya apa? Kamu. Kamu ya, anta ya. Ya, baik. Nah, berarti apa maknanya hadaita ini? Tunjuk kamu. Tunjukmu. Ibu-ibu, mohon diingat ya, mohon diingat bahwa kalau kita bicara tentang, coba buka buku dulu ya, buka dulu pelajaran 7. Pelajaran 7. Murojaah tasriful af'al. Lihat yang tasriful fi'li. Ya. Ada kata di situ tasriful fi'li? Ada. Ya. Oke. Baca penjelasannya berikutnya apa? Sudah terlihat belum? Ada ungkapan tasriful fi'li. Iya, Pak. Ya, baca kalimat sesudahnya. Fi'il diikuti oleh kata ganti sebagai pelaku. Nah, jadi ibu-ibu, kalau sudah memahami itu, maka jangan diabaikan pemahaman tadi, itu penting. Yang kita sebut dengan domir, yang kita sebut sebagai kata ganti itu dalam kaitannya al-fi'lul madi, al-fi'lul mudhari dan fi'lul amri itu sebagai pelaku. Pelaku dalam bahasa Indonesia istilah lainnya apa? Subjek. Nah, subjek. Bagaimana karakter orang Indonesia memahami subjek? Dia lebih dahulu apa dia belakangan? Dahulu. Nah, kalau begitu, kalau kita sudah memahami hadaita itu ada makna anta, maka kamunya jangan taruh di belakang, taruh di depan. Baru kita akan mudah memahami bahasa Arab. Coba taruh kamunya di depan. Kamu beri petunjuk berarti. Ingat tadi bentuk berapa jangan diabaikan. Ini kamu telah memberi petunjuk. Oke, baik. kepada kami. Nah, oke. Kaminya belum dibahas, Bu Rian. Pinter Oh, ada iya. loncat. Pinter ada loncat. Maaf. Ini sering jadi kecepatan ini kayaknya pengaruh belajar Ustadz ya, yang instan dan cepat. Iya. Jadi sama Pak Guru juga diajak cepat-cepat kayak Ustadz nih. Baru sampai hadaita sudah sampai nah gitu ya. Hadaitana. Ya, jadi kita sampai hadaita tadi ya di kelompok 2 yang mengatakan hadaitana itu dua kata. Bisa kita pahami hadaita itu ada makna kamu, karena itu bentuk satu, maka kita mengatakan kamu telah memberi petunjuk. Nah, sekarang yang menduga hadaitana 3 kata, masih pemahaman itu yang dipegang? Tidak. Enggak, Pak.
Itu kenapa terjadi demikian? Karena kenapa terjadi demikian? Karena ini masih menyisakan jejak-jejak ilmu yang mengatakan bahwa fiil adalah kata kerja. Karena betul kalau pakai ilmu tadi, maka hadai bisa dianggap satu kata. Karena apa? Kan itu sudah memberi petunjuk kan maknanya. Betul nggak? Itu kan makna dasarnya memberi petunjuk. Orang Indonesia ketika mendengar kata memberi petunjuk, itu kata kerja, udah selesai. Tetapi kalau dalam bahasa Arab yang namanya fiil itu kita kasih rumus waktu itu biar ini jadi pegangan apa? Futri. Fiil, u perbuatan, u waktu, u pelaku. Gitu. Ini kalau hadai takna, kamunya terpisah dari hadai, itu karena pengaruh dari ilmu fiil adalah kata kerja. Gitu. Jadi mohon, karena itu saya sering mengatakan ibu-ibu yang sudah itu, yang punya ilmu fiil adalah kata kerja, saya sering mengatakan hati-hati karena bisa kena jebakan Batman. Contohnya hari ini muncul lagi. Sehingga hadai satu, tak satu, na satu. Nah, tapi kalau untuk yang hadaita, bisa kita ikuti ilustrasinya. Ada waktu di situ telah, ada perbuatan di situ memberi petunjuk, ada pelaku di situ yaitu kamu. Maka kita bisa mengatakan hadaita ini adalah fiil madin. Tapi kalau hadai, mau nyebut apa dia? Menyebut fiil madin nggak cocok dengan ciri yang kita kenal. Mau menduga fiil mudhari nggak cocok juga. Mau menduga ini masdar nggak cocok juga. Mau menduga ini sifat nggak cocok juga. Mau menduga ini bentuk 5 nggak cocok juga. Itu adalah efek yang tidak kita sadari ketika kita belum berubah dari memegang bahwa fiil adalah kata kerja. Baik, itu hadaitana. Tanya Ustaz, Pak. Sebentar dulu ya, sebentar lagi. Setelah ini saya akan Ianya buka. tuh jadi apa, Pak? Apa? Ianya tuh? Ya, sebentar ya, sebentar. Ya, sebentar saya akan bahas ya. Baik. Itu tadi hadaita sudah kita bahas. Ini karena tadi Bu Rian sudah masuk duluan usulannya. Berarti ibu-ibu kalau kita gabung menjadi satu, setelah memahami hadaita dengan na, ya, setelah memahami hadaita dengan na, ya, dengan hadaita lalu ada na, berarti kalau digabung hadaitana maknanya menjadi apa? Kamu telah memberi tunjuk pada kami. Iya, baik. Kamu, engkau, ini karena konteksnya ke Allah ini. Engkau telah memberi petunjuk kepada kami. Baik, itu dulu. Nah, silahkan sekarang. Apa tadi Bu Mimi yang mau ditanyakan? Ianya tuh jadi apa, Pak? Saya nggak. Apanya? Ianya tuh emang Tadi itu ilmu kita Huruf 3 yang huruf hadai. dasar bukan? Ya, ada domir yang tersembunyi berarti. Itu ilmu kita tadi 3 huruf dasar bukan? kayak. Tapi ada iya, ada 3 buta, saya nggak ngerti itu, Pak. Kalau kayak solaita gitu, Pak ya. Iya, iya. Itu 3 huruf dasar bukan? Saya pakai iya itu. Kenapa? Itu 3 huruf dasar bukan? Saya juga nggak paham, Pak. Nggak paham. Jadi di hadaita, kalau Ibu paham hadaita, 3 huruf dasarnya apa? Daya. Ya, sama iya. Saya ubah ininya, saya ubah pertanyaannya. Kalau Ibu itu hadaita, di hadaita, ya oke. Hadaita, Ibu melihat ada berapa huruf?
Hadaita. Bumi melihatnya, Bu Mimi lihatnya berapa huruf? 4 huruf. 4 huruf. Nah, Kalau ya, ada ya. 4 huruf, yang pokok berapa? Ya. 3, baik. Yang tidak pokok berapa? 1. 1, baik. Mana yang tidak pokok? Ya. Yang iya ya. Yang tidak pokok adalah tak. Iya, makasih. Iya. Yang tidak pokok adalah tak. Karena itu tak muncul di mana-mana. Hadaita, tak itu nggak pokok. Korok, tak itu nggak pokok. Kata betak, tak itu nggak pokok. Jalas, tak itu nggak pokok. Korok, tak itu nggak pokok. Bisa diikuti? Iya, Pak. Ya. Selama ini Jadi tanda itu penanda domir ya, yang menjadi penanda domir di fi'il madin, yang menjadi penanda domir di fi'il madin itu tidak termasuk bentuk pokok. Ya. Coba berkenan lagi buka pelajaran 7. Sudah yang tasriful fi'li yang al-madi. Ya. Bunyi gini sih. Sudah Bumi? Ya, Pak. Iya, baik. Coba dibaca kata pertamanya apa? Qoro'a. Terus kata keduanya? Jalasa. Jangan ke bawah, ke samping. Samping. Qoro'a, qoro'at. Ya, baik. Domirnya apa? Domirnya, Iya. Yang qoro'at, domirnya apa? domirnya saya. Qoro'at, domirnya apa? Ibu lihat di atasnya. Domirnya ada di atas. Qoro'at, domirnya apa? Iya. Iya, baik. Maka itu bisa kita ubah pertanyaannya. Hiya, tandanya apa? Iya. Iya. Oke, kalau gitu mundur lagi. Kata qoro'ah, berapa hurufnya? 3. Iya, baik. Itu pokok ya. Itu pokok. Ya. Di qoro'at, apa yang baru? Tak. Tak sukun ya. Sukun. Ya, berarti tak sukun itu penanda hiya. Ya. Berarti tak itu tidak pokok. Baca sampingnya. Qoro'tu. Apa yang baru di situ? Tu. Ada tu. Berarti kita bisa mengatakan tu itu penanda ana. Tu itu tidak pokok. Sampingnya? Qoro'ta. Iya, tak itu penanda anta. Berarti tak ini tidak pokok. Berikutnya. Nah. Korokna. Na ini penanda nahnu. Nah ini tidak pokok. Berikutnya. Qoro'tu. Ya, tum ini penanda antum. Tum ini tidak pokok. Ya. Kemudian hum. Qoro'u. Korou. Apa yang baru? Qoro alif. Ya, berarti wawu alif ini penanda hum. Wawu alif ini tidak pokok. Nah, kembali ke yang ditanyakan tadi,
Hadaita itu sama seperti di dalam pelajaran itu ada kata sholaita. Ya, sama dengan sholaita. Sholaita itu berada pada posisi anta. Berarti ta itu adalah penanda anta. Ta itu tidak pokok. Maka kalau pertanyaannya ya yang ditanyakan, jawaban yang terpikir oleh saya itu huruf pokok. Nggak punya jawaban lain lagi. Kecuali Bu Mimi mau bertanya, oh bukan itu Pak Guru yang ingin saya tanyakan gitu, boleh. Tapi kalau pertanyaannya hanya ya itu apa itu Pak Guru, saya nggak ngerti. Jawabannya adalah ya itu huruf pokok. Ha, dal, ya gitu. Jadi saya tahunya tuh sekarang bahwa sholaita itu satu kata berarti. Betul. Kalau pakai ilmu fiil putri. Ya. Tapi kalau pakai fiil bukan. Tapi kalau pakai ilmu fiil adalah kata kerja, memang itu Ibu akan menduga itu sebagai dua kata. Solai sendiri, tak sendiri. Seperti tadi, hadaita. Hadai sendiri, tak sendiri. Selama ini tahunya hada tuh cuma udah doang. Kenapa Bu? Selama ini tuh memahaminya saya tuh kalau yang hada tuh cuma 2 huruf gitu. Ada gitu. Udah. Kalau pokok itu 3 Bu Mimi, 3. Itu kan ciri bahasa Arab yang pertama ya. Ciri bahasa Arab yang pertama, apa itu ciri bahasa Arab yang pertama? Berasal dari 3 huruf. Ya, berasal dari 3 huruf dasar. Huruf kata dasar. Huruf dasar. Ya dasar. Sudah terjawab apa yang ingin diketahui? Ya, baik. Mari kita lihat berikutnya ya. Mari kita lihat berikutnya. Nah, ada yang lagi yang mau bertanya? Iya. Ya, Pak. Sebentar saya coba mute-kan semua ya. Saya coba mute-kan semua. Halo. Untuk cari tahu di mana sumber suara Halo? ini ya. Iya, Bu, sebentar. Lagi di rumah lagi dengerin Zoom Dia ngomong sama orang lain. pelajaran. Nah, coba secara bertahap ya. Itu. Coba Bu Dian hidupkan. Oke. Ya, Pak. Ya. Oke. Bu En. Ya, Pak. Bu En kayaknya di itunya. Saya, Pak. Kayaknya. Coba saya mute-kan ya. Tapi nggak tahu nih. Coba Bu Eli diaktifkan mikrofonnya. Bu Eli. Coba Bu Eti. Coba Bu Fauzia. Oke, aman. Bu Fauzia. Bu Haida. Bu Haida, coba diaktifkan mikrofonnya. Bu Itoh, coba diaktifkan mikrofonnya. Baik, Pak Guru. Iya, aman. Bu Mimi, coba aktifkan. Ya, kemungkinan ada di Bu ini sumbernya di Bu En kemungkinan ininya. Jadi di mute dulu ya Bu En. Ini biar jangan terlalu ramai. Baik, Ibu-ibu, itu dia kajian kita terkait dengan kata hadaita. Nah. Oke. Pak Guru, Iya, gimana Ibu? mau nanya kalau kan hadai tanah ya Pak ya. Iya. Nanya kan kami. Betul. Tanya itu
bukan ini, bukan domir juga, Pak. Penanda, kita istilahnya penanda. Oh, bukan domirnya tak mana gitu, bukan? Begini, untuk ini kita istilahkan penanda domir. Yang tadi ya, ada ats di madin itu yang melengket dengan fiil itu. Yang melengket dengan fiil itu kita sebut dia penanda domir. Penanda domir. Ya. Tanya itu. Kalau betul. Ya, taknya. Ya, yang nanya itu yang kami, yang domir. Iya, itu. Nah, ini ya sebentar. Coba lihat di ini di apa namanya di buku 2 di bagian ini, di bagian sebelum pelajaran pertama di buku 2, maksudnya sebelum masuk pelajaran, setelah daftar isi, itu kan ada jangan lupa qawaid. Ya. Domair. Ya, domair. Coba, Bu Min, buka. Kalau di buku lama mungkin domir ya, buku baru judulnya domair. Ya, domir kata ganti. Yang kata ganti itu Pak. Iya, jadi yang kita maksud dengan domir adalah huwa atau hu. Iya, huwa atau hu. Iya, hiya atau ha. Ha. Nah, ana atau ya. Nah, iya. anta atau ka. Kak, tapi enggak Bu. Anta atau ka. Oh, ka bukan taknya itu Pak ya. Ya, oke, nanti saya jelaskan yang tadi ya posisinya. Tapi ini dulu pegangi dulu yang kita maksud dengan domair adalah yang begini. Anta atau ka. Anta itu ka. Nah, nahnu atau na. Nahnu na ya. Ya. Antum atau kum. Kum. Ya. Hum atau hum. Hum sama hum aja biasa. Iya, sama itu. Nah, inilah yang kita sebut ya. Inilah yang kita sebut sebagai domir atau domair jamaknya. Ya katakan itu ya. Jadi ini yang anta tadi intinya apa Pak? Domirnya apa Pak tadi? Anta atau ka? Ka ya. Ya, baik. Itu dulu ya. Pak ya. Iya. Kalau anak ada ya di situ. Jangan tuh, entar dulu tuh. Maka itu ya, mohon ibu-ibu supaya kita punya kesamaan dalam berpikir dan berucap. Ketika saya minta buka bagian ini, ibu-ibu semua buka aja. Walaupun ada yang saya ingat tuh, jangan diabaikan karena kadang-kadang ingatan kita itu lemah. Gitu. Sehingga menjadi tidak maksimal pemahaman kita. Yang kita sebut dengan domair atau domir adalah yang itu tadi. Huwa atau hu, hiya atau ha, ana atau ya, anta atau ka, nahnu atau anak apa Pak tadi? Anak? Iya. Oh, ya yang tadi itu ya. Oh. Seperti di kata Robbi. Kalau hiya hu ya Pak. Kalau hiya ha. Ibu bisa lihat bukunya tak? Iya, saya lihat ini. Tandain yang di ujungnya dengan warna khusus. Iya. Kalau huwa kan tadi hu. Iya. Terus? Hiya. Kalau hiya apa itu tadi? Ibu lihat buku. Lihat buku. Hiya hum. Lihat buku. Ya? Lihat buku. Saya lihat ini yang domair ini Pak yang. Iya betul. Lihat atas bawah Bu, lihat atas bawah. Oh. Coba Ibu baca. Yang bawah, paling bawah. Bukan, maksud saya itu kan ada dalam kotak. Yang sebentar ya. Ya, sebentar saya. Dua, hiya tadi lupa apa. Pelajaran berapa Pak, Bu? Ya. Pelajaran berapa sih? Yang dibuka. Buku 2 sebelum halaman 10. Oh, sebelum mulai. Di buku 2 setelah daftar isi. Iya, daftar isi. Yang paling atas kan Pak? Yang paling atas ini. Betul. Kan ada kotak itu. Ada kotak atas, ada kotak bawah. Iya, yang atas nih huwa.
Terus bawahnya? Bawahnya apa sih ini? Robuh. Iya. Robuh. Tapi hu-nya doang. Hu-nya. Oh, ha. Iya. Oh. Kenapa ada kata rob di sini? Karena domir yang di bawah ini hu itu nggak bisa sendiri, ada temennya gitu. Kalau huwa bisa sendiri. Kalau hu nggak bisa sendiri. Oh, iya. Nah, coba Ibu Kalau baca lagi, lanjut. Hu, iya, jadi ha. Iya, bagus. Terus? Iya, ha. Ana, ya. Iya, betul. Anta, ha. Iya, betul. Nahnu, na. Iya, betul. Antum, ku. Kum. Oh, kum. Kum ya, Pak. Iya. Terus hu juga. Hum juga di sini. Iya, betul itu. Oke. Oke ya. Itu jadi kalau disebut dengan domir, itu maksudnya. Oh, Ya. Jadi istilah awamnya dulu, yang atas itu domir yang bisa mandiri, yang bawah itu domir yang nyambung. Ya. Nah, sedangkan yang tadi kita bahas di pelajaran 7, coba lihat pelajaran 7. yang pelajaran Ada yang mantap. Pelajaran 7. Ya, yang tadi qiraat ada tak sukun, Ya, suku. qara'tu ada tak dhammah, qara'ta ada tak fathah, qara'na ada nun, qara'tum ada tum, qara'u ada wawu alif. Nah, ini secara teknis kita istilahkan dengan penanda domir. penanda domir. Iya. Ciri domir. Penanda domir. Ini apa Pak yang gini? Apa Bu? Yang tadi yang sebelum ini itu yang kuwait itu yang tadi kan ini yang di buku 7 yang pelajaran 7 yang itunya kan ini Penanda domir. penanda domir. Iya, betul. Terus yang ini yang domir yang kata ganti ini yang di itu Pak yang tadi saya ada jangan lupa kuwait dalam jilid 1 gitu. Yaitu domir, itu namanya domair. Oh, gitu. Mandiri dan nomor nyambung. Yang tadi penanda Penanda ini domir. ya, penanda. Sehingga nanti begini ilmunya, Bu Min. Coba lihat di buku 2 tadi, domir pertamanya apa? Domir pertama huwa. Nah, nanti di al-madi ada tandanya. Di al-mudhari ada tandanya. Oh. Gitu. Tuh, misalnya, mungkin Bu Min ingat, kalau huwa di madin tandanya apa? Huwa tandanya hu. Ha. Bukan, tandanya AA. Oh, anunya, cirinya itu. Iya, tanda atau ciri. Oh Nah, iya. Jadi Kalau AA huwa, yang kalau huwa di mudhari tandanya apa? ya. Nah, bagus begitu. Lanjut berikutnya. Ada domir apa di situ? Iya. Iya, kalau di al-madi tandanya apa? Iya. Almati. Iya. Tandanya apa? Tandanya tak sukun. Ta Pak. Iya, tak sukun. Seperti qiraat. Oh, yang di bawah. Oh iya Pak. Tahu gitu. udah Pak. Nah, gitu. Ya. Oh, tandanya kalau hiya di almatinya ini qiraat. Kalau yang ini ana
Kortu gitu. Iya, iya begitu. Terus anta, korok, Ta. nahnu, korokna gitu. Tandanya itu yang penanda domirnya itu, Pak. Iya, naknya doang, naknya aja. Kalau antum, koroktum. Iya. Tum itu penanda domir kita istilahkan. Ya Pak, udah ngerti Pak. Ya, Paham. gitu. Itu ya, supaya nanti itu Terima tidak kasih, Pak. menyulitkan kita dalam memahami materi pelajaran-pelajaran kita. Nah, baik. Mari kita lihat kata berikutnya yang ditanyakan adalah ya, kata tuzig. Kata apa? Uzik. Uzik Iya. Kira-kira itu bentuk berapa? bentuk 2. Iya. Apa penandanya? Tak. Ya, baik. Kalau taknya tidak dimunculkan, yang tersisa apa? Tersisa jid. Iya. Coba kalau zig itu kan karena ada barisnya bawah. Kalau zai-nya baris atas jadinya bunyinya apa? Zak. Kalau tadi bunyinya apa? Zig. Sekarang bunyinya? Zak. Oke. Kita kan dalam bahasa Indonesia ada kata zigzag. Apa yang Ibu pahami zigzag? Diklat. Hilang. Bolak-balik. Iya, itu dia. Jadi tuzik itu bisa kita bantu dengan mengingat kata zigzag, zigzag. Oh, jadi bolak-balik gitu. Pak. Iya. Berarti la tuzik kulubana jadinya apa? Jangan Nah, jangan tidak, balik. janganlah kamu bolak-balik. Dari mana dipahami maknanya jangan? Itulah. Lah. Ya, kenapa bukan berarti tidak? Tidak. Mengapa bermakna jangan, bukan bermakna tidak? Dulu, Pak. Ayo. Tapi enggak. Jangan melarang. Kalau tidak, Kalau tidak, berarti bukan jangan, Pak. Tidak. Karena nggak ada perintah. Sama aja, Bu. Sama aja, Bu. Ibu mau mengatakan tidak juga akan ada pertanyaan. Ibu mengatakan jangan juga akan ada pertanyaan. Karena yang kita bahas di sini adalah bukan apa arti la, tetapi ketika mengatakan jangan, apa penandanya. Ketika mengatakan tidak, apa penandanya. Kalau lupa, mari kembali ke pelajaran yang ke-8. 8. Sudah? Atahiyat. Ya, oke. Langsung ke teks pokok yang kedua. Teks pokok yang kedua. Teks pokok yang kedua. Teks pokok pertama ada 4 tanmiyatul mufradat. Setelah tanmiyatul mufradat keempat untuk teks pertama, teks pokok pertama, ada teks pokok kedua. Yang ada instruksinya bacalah. Sudah ketemu? ya udah. Ya. Sekarang lihat tanmiyatul mufradat yang kedua. Sudah? Tanmiyatul mufradat yang kedua? Sudah. Ya, baik. Coba perhatikan di situ ada pelajaran begini bunyinya. Perhatikan 2 makna kata la. Perhatikan 2. Ya. Oke, baik. Silakan dibaca yang bermakna tidak dan yang bermakna jangan.
Yang bermakna tidak. La tusyrikul billah. Nah, sekarang yang bermakna jangan. La tusyrik billah. Oh, Bagus. bedanya sukun. Bilahi. Bedanya sukun. Iya. Baik. Mati. Jadi, Jangan mati. Iya. Gitu. Ye. Berarti jangan mati. Mm-mm. Tapi kan nggak ada. Apanya yang nggak ada, Bu? Tadi dulu ini mau ngomong jangan dari mana? La tusyrikun. Ini la tuzib. Oh iya benar. Jangan nih dari ini nih Pak. Dari sukun yang di go. Iya, baik. Jadi itu arah kita pembicaraan kita ke situ. Jadi ya. Oh, berarti nggak boleh tidak ya Pak? Karena nggak ada sukunnya gitu. Ya Karena kalau ada soal sukunnya. kalau soal boleh tidak boleh masih apa yang ngelarang atuh Bu? Ya kan nggak ada ilmunya berarti kalau tidak. Iya, tapi itu bukan soal nggak boleh itu kan soal komitmen aja bagi kita supaya membiasakan kalau ada ilmu kita pakai gitu. Kan bisa aja sih kalau diakalin begitu gitu ya. Ya Tuhan kami mohon kamu tidak membolak-balikkan hati kami, kan bisa begitu mah. Kalau jangan itu bisa Pak. Soal bisa mah bisa aja Bu Min, tapi yang penting ilmunya Bu Min. Oh. Ilmunya itu. Ilmunya kalau berdasarkan ilmu kita, la di sini bermakna tidak atau bermakna jangan gitu. Ya. Baik itu ya. Nah, yang berikutnya ada 3 kata yang tersisa, kata terakhir ya. Ini sinonim nih, 3-tiganya sinonim. 3-tiganya sinonim. Ya, yang bisa menjadi alat bantu untuk mengingat makna kata ini adalah dalam bahasa Indonesia, ini diambil dari bahasa Arab juga, ini dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kita punya kata hibah. Kata apa? Hibah. Kata hibah. Ya. Beri. Kata hibah. Gitu ya, kata hibah. Gitu ya. Jadi ini 3 kata ini sinonim nih, sinonim. Nah, ini 3 kata ini sinonim. Tuh. Nah, untuk memudahkan kita memahaminya, kita bisa memanfaatkan dalam bahasa Indonesia ada kata hibah. hibah, Pak. Apa Bu Min? Hibah. Iya. Apa tadi nggak jelas? Iya. Iya, hibah. Kalau jadi bus jadinya hibah utama. Baik. Apa maknanya hibah? Beri. Iya. Memberikan gratis. Nah, memberikan gratis. Nah, beri gratis kata Bu Eti. Nah, coba lihat ujung kata hab. Wahab. Iya, huruf terakhirnya apa? Barisnya Sukun. iya. Yang kita ingat kalau baris sukun itu dulu awalnya itu penanda bentuk berapa? Amr. 5. Ya kalau bilang bentuk ya sebut angka. Ya bentuk 5. Bentuk 5. Bentuk 5 itu bentuk apa? Amr. Perintah. Bentuk 5 itu bentuk apa? Gimana sih Bapak? Bentuk 5? Bentuk 5 itu bentuk perintah. Namanya fi'il amr. Fi'il amr perintah ya Pak. Bentuknya 5 gitu ya Pak. Bentuk berapa? Bentuk 5 gitu.
Bentuk 5 itu bentuk apa? Bentuk perintah. Namanya apa? Fi'il amr. Ya, aman. Saya sering bingung kalau beda ya, karena udah ininya gitu. Kenapa nanti satu aja beda, nanti kalau banyak ragam sulit untuk jadi konsensus, itu lama itu kalau nggak ada konsensus. Jadi nggak nyambung kalau beda. Gitu. Sabar Pak, kita udah tua nih kini. Iya, bukan ke sana arahnya, bukan ke sana arahnya. Saya justru ingin mengatakan mohon sabar kalau diminta lagi. Saya kok minta lagi, diulang lagi, itu justru saya mau bilang ke ibu supaya ibunya sabar. Kalau saya kan cuma nanya doang, saya sama kerjaannya. Gitu ya. Nah, biar ada kesepahan. Nah, sekarang kemudian hibah ini tadi kan hab bentuk 5, maka maknanya jadi berikanlah. Nah, sekarang perhatikan kata al-wahhab. Kira-kira itu bentuk berapa? Wahab. 4. Dikira-kira aja. Wahabnya aja Pak. Al-Wahhab. Al-wahhab. 3. Iya, boleh. Yang lain? Sukun di tengah. Ada alif lam. 3. Sukun di tengah. Memberikan. Ayo yang lain. Sukun di tengah. Bentuk 3. Itu ada berapa huruf itu? Al-Wahhab. 3. 3 huruf. Wahhab. Wahab kan 5, ada 5. Ngitungnya bagaimana? Jadi 5. Kok Wahhab 5, 3? H1, H2. Hamzah 1. Emang ada tasdid ya? Enggak kelihatan tasdidnya. Enggak. mana terletak? Ibu ngelihatnya kemana sehingga nggak kelihatan Enggak ada tasdidnya? tasdidnya Wahab. Emang Wahab ada Ibu nggak ada ngelihat, tasdidnya kan? ibu ngelihat kemana sehingga nggak kelihatan tasdidnya? Nggak ini ke ini HP. Yang di atas itu Wahab. Yang ini mah ada nih, tapi nggak ditunjuk Bapak. Yang mana yang nggak ditunjuk Bu Min? Yang ini nih nomor 2 Wahabnya. Iya betul. Wahab. Ada tasdid nggak di situ? Kan nunjuk yang di Nah, atas. yang ya. atas. Kalau yang di atas nggak ada, kalau yang di bawah ada. Ya kan atas udah selesai tadi mah kan kesimpulan kita hab tadi kan bentuk 5 udah selesai. Sekarang kita pindah ke al-wahhab. Oh ya iya 1, 2, 3, 5. Untuk al-wahhab. Gimana ngitungnya jadi 5? Gimana ngitungnya? Wow, ada sit. Wawu 1 hanya 2. Alif ba. Alif ba. Jadi berapa? 5. 3, 5. Kok jadi bingung saya? Wawu 1. Wawu Haknya Ada 2. Jadi satu, alif. 3. Ada al, A Ada alif. 1, al, wow, ba tasdid 1, ba. 5. Alif lam wawu ha. Alif alif lamnya juga lamnya mau itu. dihitung. Alif lamnya juga mau dihitung. Iya. Enggak usah Alif alif lam. Alif lam kan baru ini. Alif lam kan penanda antara bentuk 3 atau Penanda bentuk 3 atau 4. 4. Nggak usah diikut sertakan. Iya iya. 4 lah. Wahab. Wablana. Gimana jadinya? Berapa? 4. Berapa huruf jadinya? 4. 4. Tiga. Kalau ada jadi 4 jadi. Kalau Kalau- yang double jadi 5. Kalau dia jadi Kalau Wahabnya aja kan Bapak tanya. iya. kalau haknya 2, 4 jadinya. wahab. Hmm. Jadi 5. Oke. Hanya ada tasdid 2 ya.
Nah, oke, baik. Kalau kita pakai 4 ya, kalau kita pakai 4 akan ada tengah-tengahnya enggak? Ada, ya. 4 gimana? Urutan keberapa tengah-tengah kalau 4, Bu Tati? Urutan ketiga harusnya 5, Pak. Entar dulu Bu Tati, saya bilang kalau pakai 4, tengah-tengahnya berapa? 2. Nggak bisa dong, Bu. 4 itu kan genap. Harus ganjil. 4 itu genap. Nggak ada tengah-tengahnya. Oke. Sekarang kita pakai 5. Kalau kita pakai 5, maka tengah-tengah urutan keberapa? Urutan ketiga. Apakah urutan ketiganya huruf apa urutan ketiga berarti? H. Apakah haknya sukun? Enggak. Enggak, berarti bukan bentuk 3. Oh, Sukun baknya bukan hak. enggak, ini bentuk 4 lah. Kan tadi ada yang maksudnya tadi ada yang menduga bentuk 3. Kita Ya, kirain yang diskusikan. atas. Kirain yang atas. Kalau ada Yang A atas juga berarti isi bukan ya, Pak? bentuk 3. Yang atas itu bentuk 5. Bentuk 5. Pak, kalau ada A-nya berarti bukannya isim, Pak ya? Bu Eti ngomongin soal lain. Kalau isim Yang itu isim dong. jenis kata. Kalau yang sedang kita bicarakan ini adalah bentuk berapa. Apa? Gitu. Jadi Itu kadang-kadang enggak. beda itu yang Ibu bicarakan. Walaupun benar, tetapi beda konteksnya gitu. Beda konteksnya. Ya. Sama dengan kalau pertanyaannya begini. Ya. Suami Bu Irene siapa? Bu Iri, nih siapa nama istri Pak Jokowi itu? Joko. Iriana. Iya. Iriana. Suami Bu Iriana siapa? Jokowi. Oke. Tapi kan beda kalau ditanyakan bahwa Presiden Republik Indonesia siapa gitu. Walaupun Jokowi juga, tapi kan beda konteks gitu. Oh, begitu. Ya, tadi waktu kita tanyakan, Al-Wahhab ini bentuk berapa? Bu Eti ngejawabnya, bukannya isim, Pak. Ibu benar, isim Al-Wahhab. Tapi kita tidak sedang bicara soal jenis kata. Benar, tapi konteksnya beda. Bisa dipahami posisinya? Ya. Insya Allah bisa. Bentuk berapa jadinya Wahhab? 4. Iya. Bentuk 4 itu bentuk apa? Sifat ya. Makna dasarnya apa tadi? Sifat. Tadi Wahab. Makna dasarnya apa tadi? Beri. Berarti makna Wahhab Yang memberi. atau Pemberi. pemberi. Ini ada kata anta. Siapa maksudnya anta di sini? Kamu. Siapa maksudnya? Bukan apa artinya. Siapa maksudnya? Allah ya, Pak. Iya, kalau begitu maka Wahhab bisa bermakna apa? Yang maha pemberi. Iya. Yang maha pemberi. Yang maha pemberi. Itu jadinya. Ibu-ibu dengan proses panjang kita sering berdiskusi, sebenarnya akan bisa paham. Tapi kalau agak lama sampai pada kesimpulan, karena kita nggak kompak sebenarnya. Gitu. Saya nanya 1, ada yang jawab udah sampai 2 gitu. Saya nanya bentuk, ada yang jawabnya jenis gitu. Saya nanya maksudnya apa, dijawabnya pakai arti gitu tuh ya. Baik, Ibu-ibu sekarang sudah jam 14.35 lebih 5 menit. Satu lagi tersisa ya, yaitu kata atina. Nih, atina tadi makna dasarnya kan sama dengan kata hibah. Berarti maknanya apa jadinya? Beri. Ya, ini konteksnya doa. Kalau untuk berdoa biasanya bentuk berapa? Bentuk 5. Bentuk 5. Berarti maknanya apa?
Berikanlah. Perintah. Iya, Berikanlah berikanlah ada naknya. Berikanlah. kami. Iya, Dan baik. kami. Kami. Berilah Berikan kami. Baik. Dengan demikian, maka